Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bertemu kembali kita di renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, cerita hari ini adalah sambungan dari cerita Habatus hari kemarin ya. Dimana hari kemarin Yehu sudah berhasil menjadi raja atas Israel. Ketika Yehu sudah menjadi raja atas Israel, dia datang ke Israel karena mendengar bahwa Yoram sedang terbaring sakit dan Ahazia ada di sana untuk menengok Yoram. Yehu datang ke Israel untuk membinasakan kedua orang ini ya, Yoram dan Ahazia, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kisah ini ditulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat 16 sampai yang ke-29. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Nah, pada saat Yehu dan pasukannya datang ke Israel, terlihatlah oleh penjaga di menara kota Israel dan dia berteriak berkata bahwa ada pasukan datang. Segera Yoram yang mendengar itu menyuruh seorang penunggang kuda datang kepada pasukan tersebut untuk menanyakan apakah ini kabar damai ya. Tetapi Yehu mengatakan bahwa itu bukan urusanmu, ikutlah aku. Dan penjaga itu tidak kembali ya. Sang penjaga menara itu berkata bahwa sudah disuruh seorang penunggang kuda tetapi dia tidak kembali. Nah, Yoram kembali memerintahkan hal yang sama untuk yang kedua kali dan orang itu pun tidak kembali ya. Oleh karena itu Yoram memutuskan untuk datang sendiri kepada pasukan Yehu ya, karena penjaga itu mengatakan sepertinya dia adalah Yehu anak Nimsi ya, dan dia sangat bersemangat sekali. Oleh karena itu Yoram datang kepadanya untuk bertanya apakah ini kabar damai ya, tetapi Yehu mengatakan bahwa tidak ada kabar damai selama pengikut-pengikut ibunya Isabel masih banyak ada di kerajaan Israel dan Yehuda ya. Mereka adalah pemuat sundal dan juga penyembah berhala ya. Maka tidak ada kabar damai yang datang. Oleh karena itu Yoram segera berbalik ketakutan ya, karena merasa bahwa ini adalah jebakan, tipuan ya. Dia berteriak, ini tipuan, ini tipuan. Dia segera memacu kudanya, kereta kudanya kembali untuk kembali ke kerajaannya. Tetapi Yehu dengan cekatan membidikkan anak panahnya dan mengenai dada Yoram, sehingga Yoram pun mati di atas kereta kudanya ya. Demikian pula dengan Ahazia ya. Ahazia pun akhirnya lari ketakutan karena melihat Yoram sudah mati di tangan Yehu ya. Dia melarikan diri, tetapi sekali lagi Yehu lebih cekatan. Dia memanah Ahazia sehingga dia pun terkena panah Yehu dan mati di keretanya. Mayat Yoram dilemparkan di kebun Nabot orang Israel, di mana kebun itu sudah dirampas secara paksa oleh ayah Yoram ya, dan Ahazia dikuburkan di pekuburan sendiri ya, di samping nenek moyangnya di kota Daud ya. Jadi adik-adik, bahwa segala sesuatu kejahatan, segala sesuatu kesalahan pasti ada hukumannya ya. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-25 dan 26. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Israel itu, sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi
Itulah Allah kita, Allah yang adil ya. Segala kejahatan pasti ada hukumannya. Demikian di dalam kehidupan kita, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat jahat, pasti akan menerima hukuman. Contohnya, ketika kita ada di jalan raya, kita melanggar lampu merah atau kita tidak memakai helm, pasti kena hukuman. Apa hukumannya? Ya, diberi surat tilang oleh Bapak polisi. Lalu ketika ada seseorang yang mencuri atau merampas hak orang lain secara paksa, apa yang terjadi? Ya, mereka mendapat hukuman di dalam penjara ya, ada hukuman yang harus diterima. Lalu ketika di sekolah ya, kita ketahuan mencontek atau kita tidak mengerjakan PR atau kita datang terlambat ya, kesalahan yang kita lakukan ada hukumannya. Apa hukumannya? Mungkin kita harus berdiri di depan kelas atau kita mungkin harus membersihkan kamar mandi ya, seperti itu. Di rumah juga ada ya, seringkali ya orang tua kita memberi hukuman ketika kita melakukan kesalahan. Mungkin kita ketahuan berbohong ya, atau mungkin kita terlalu lama bermain HP atau bermain gadget ya. Jadi orang tua kita menghukum ya, karena kamu berbohong gak dikasih uang saku selama 1 hari ya, tidak boleh jajan. Atau mungkin ketika kita terlalu banyak main HP atau gadget, orang tua kita bilang esok tidak boleh sama sekali bermain HP atau gadget. Nah, itulah hukuman-hukuman yang diterima ketika kita melakukan kesalahan. Jadi segala sesuatu pasti ada akibatnya ya. Kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat salah, ada hukuman yang kita terima. Tetapi sebaliknya, ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat benar, ada upah, hadiah yang kita terima. Entah itu pujian atau mungkin bingkisan dari orang tua kita atau dari guru kita, atau mungkin ucapan terima kasih dari orang-orang yang sudah kita bantu. Itu yang kita terima. Itulah yang kita pelajari pada Renungan Habatus hari ini. Jadi mari kita anak-anak Tuhan senantiasa melakukan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, menjauhi segala kejahatan dan dosa, karena semuanya itu kejahatan dan dosa ada hukumannya ya. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran, kebaikan, maka ada upah dan hadiah yang kita terima. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari cerita Yehu, Yoram dan Ahazia, bagaimana Tuhan menghukum orang-orang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Demikian pula jadikan kami anak-anak Tuhan yang menjauhi kejahatan dan dosa, sehingga kami tidak menerima hukuman, tetapi kami terus boleh menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran, taat kepada firman Tuhan, sehingga ada upah, hadiah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau kami harus menerima hukuman atas semua kesalahan kami, Tuhan ajarkan kami untuk mengerti dan memahami semuanya, sehingga kami mengingatkan kami untuk kami tidak mengulanginya lagi, dan kami boleh terus hidup benar seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai kami. Jadikan kami berkat, kesaksian dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian